إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah rutinan malam Rabu, semoga Allah merahmatinya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, baik nikmat sehat, nikmat rezeki, la siyama nikmat iman wal Islam. Bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam, Nabi yang telah menunjukkan jalan kebenaran, Nabi yang telah menunjukkan jalan menuju ridho Allah, Nabi yang telah mengajarkan akhlakul karimah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasanya mari kita berdoa bersama-sama supaya hajat-hajat yang kita inginkan cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang sedang kita perjuangkan semoga dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Semoga rezeki kita dilapangkan, dijebarkan oleh Allah Ta'ala. Kesusahan kita semoga dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya
به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الله فلا أحد أبر في قول الله منه ولا معمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ibu-ibu jamaah malam Rabu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala hidup di dunia ini bukan untuk bermain-main, bukan untuk bercanda-canda, tetapi khuliqna lil ibadah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya beribadah kepada Allah Ta'ala. Cita-cita orang mukmin adalah di akhir hayatnya, di akhir pungkasannya, membawa keimanan yang sempurna. Cita-cita setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu masuk di dalam surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Kita semuanya berharap kepada Allah Ta'ala, sangat berharap kepada Allah Ta'ala supaya kita menjadi orang mukmin yang sempurna, al-mukmin al-kamil, seorang mukmin yang sempurna. Seorang mukmin yang sempurna adalah orang mukmin yang melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Seorang mukmin yang sempurna memperoleh derajat yang sangat tinggi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengamalkan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Seorang mukmin yang sempurna juga disebut dengan al-muttaqi, orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara panjenengan semua menurut Allah Ta'ala adalah orang yang paling takwa. Islam tidak memberi tolak ukur orang yang mulia dari segi sisi suku ataupun bangsa. Walaupun orangnya dari Papua, kulitnya berwarna hitam, rambutnya keriting,
Ya, tetapi jika orang tersebut bertakwa kepada Allah, menurut Allah orang seperti itu lebih mulia daripada orang Arab yang ahlul maksiat. Islam tidak memandang, tidak melihat bentuk fisik seseorang. Apabila ada orang yang fisiknya jelek, buruk rupa, ya sudah tidak ganteng, pendek pisan, pokoknya kalau di mata manusia kelihatannya sangat buruk, tidak dihargai oleh tetangga-tetangganya, bahkan di sekolah ya dibully, direndahkan, diremehkan, dicaci maki, dihina. Apabila dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka derajatnya lebih mulia daripada orang yang fisiknya ganteng tetapi ahlul maksiat. Sebab tolak ukur seseorang mulia menurut Allah Ta'ala adalah orang yang paling takwa, bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang paling kaya, bukan melihat dari suku bangsa Arab. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la fadla bainal Arabi wal Ajam illa bitaqwallah. Tidak ada sebenarnya keutamaan pembeda antara suku Arab dan suku selain Arab, kecuali yang menjadi pembeda adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ibratu bitaqwallah. Jadi yang menjadi tolak ukur kemuliaan apa Bu? Takwa kepada Allah. Kam majhulan fil ardi masyhuran fis sama. Begitu banyak jenis manusia yang beriman kepada Allah di bumi tidak viral, di bumi tidak dikenal, bahkan diolok-olok sama tetangganya atau sama teman-temannya, tetapi masyhur fis sama, tapi terkenal dan masyhur oleh penduduk langit. Begitu juga sebaliknya, bahkan masyhurun fil ardi majhulan fis sama. Begitu banyak jenis manusia yang di dunia viral, terkenal, followernya banyak, subscribe-nya banyak, pengikutnya banyak, ribuan dan jutaan, viral, terkenal, ya banyak ya kan sekarang. Tapi ternyata tidak dikenal oleh penduduk langit. Apa yang menjadi sebab seperti itu? Karena al-ibratu bitaqwallah. Karena yang menjadi tolak ukur adalah bertakwa kepada Allah. Tidak menjamin orang yang viral itu lebih takwa daripada yang tidak viral. Tidak menjamin orang yang viral itu lebih berilmu daripada yang tidak kelihatan. Karena al-ibratu bitaqwallah. Karena yang menjadi tolak ukur adalah takwa kepada Allah. Orang mukmin ketika meninggal dunia dalam keadaan takwa, dalam keadaan membawa iman yang sempurna, maka yang akan diperoleh nopo al-jannah, masuk surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Seorang mukmin yang sempurna ketika istiqomah menjalankan seluruh kewajiban, meninggalkan seluruh larangan-larangannya,
bisa naik derajat menjadi waliyun min auliyaillah, menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Seorang mukmin yang sudah sampai derajat waliullah tidak akan lalu kemudian menjadi musuhnya Allah, tidak akan terjatuh di dalam kekufuran, tidak akan terjadi melakukan kekufuran, akan dijaga oleh Allah Ta'ala dari perbuatan-perbuatan kufur. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Yang maknanya, ingatlah sesungguhnya para wali-walinya Allah, mereka tidak ada rasa takut sama sekali, mereka tidak merasa susah. Apa makna ayat tersebut? Allahu akhbara fi kitabihil mubin bi anna awliya'ahu la khawfun alaihim ay laysa alaihim iqabun fil mustaqbal la fil qabri wala fil akhirati wala nakadun. Makna dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan kepada kita semua yang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa para wali-walinya Allah, mereka tidak ada rasa takut sama sekali. Apa makna dari tidak ada rasa takut? Artinya para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala fil mustaqbal, pada waktu yang akan datang, yaitu di alam kubur, tidak akan mendapatkan siksaan dari Allah Ta'ala. Kalau tidak mendapatkan siksaan dari Allah Ta'ala, takut apa senang? Kalau tidak memperoleh siksaan dari Allah Ta'ala di alam kubur, takut apa senang? Senang, tidak ada rasa takut sama sekali. Ini wali-walinya Allah. Kalau kita takut, ya masih takut. Udah siap apa Bu? Lagi siap. Siap atau belum siap, tetap saja ajal akan datang. Makanya kita harus siap. Siap atau belum siap, kematian tetap akan datang. Siapa yang tahu besok masih hidup? Tidak ada yang tahu. Satu detik pun kita tidak tahu. Ya, sesuatu yang akan terjadi, alimul ghaibi wasyahadah, sesuatu yang akan terjadi yang tahu hanyalah Allah Ta'ala. Ya, jadi siap ataupun belum siap, harus dipersiapkan. Nah, ya. Siap atau belum siap harus dipersiapkan. Panjenengan kalau mau jalan-jalan atau mau ziarah ke Wali Songo, ada persiapannya apa? Ada persiapannya apa? Kosong belum? Ada sangu? Ya, iya, murah bisa aja. Ya? Ada persiapan sangu. Begitu juga di alam kubur juga kita harus ada Tapi apakah sama Ibu sangu di dunia sama di akhirat? Yakin mboten ini? Yakin. Nah, kalau yakin tinggal diamalkan. Kalau sangu di akhirat adalah perbuatan taat di dunia. Perbuatan taat niku napa mawon, macam-macam. Ada yang wajib, ada yang ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib
Di antaranya sholat 5 waktu. Ya, ini benar-benar kita harus menjaga, karena di dalam hadis disebutkan awwalu ma yuhasabu 'alal insan yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti akan dihisab amal-amal panjenengan nanti di akhirat apa? Salat. Apabila dari awal sholatnya tidak baik, maka akan dikatakan bahwasannya semuanya tidak baik. Karena samroh, buah yang akan diperoleh bagi orang yang benar-benar menjaga sholat 5 waktu dengan hak-haknya sholat, dengan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Apa faidahnya? Apa buahnya? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pasti dia akan menjaga diri dari melakukan perbuatan kemungkaran. Ini buah daripada orang yang benar-benar mengamalkan sholat 5 waktu yang sebenar-benarnya. Maka jika di awal itu sholatnya tidak baik, biasanya nanti perilakunya tidak baik, maka semuanya tidak baik. Jadi pokoknya di situ. Coba panjenengan ningali orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka berbuat zalim, orang-orang yang berperilaku buruk, pasti sholate ora karu wis tak jamin gue. Ya, coba lihat bagaimana dikatakan baik. Sholatnya saja belum baik. Ya, jadi ini diantara kewajiban. Terus kewajiban yang lain apa? Ngaji. Apa? Ngaji itu wajib hukumnya. Ya. Jadi jangan dianggap hanya sholat saja yang wajib. Ngaji niku perintahnya Gusti Allah. Perintahnya Kanjeng Nabi. Jadi orang yang meninggalkan belajar ilmu agama yang pokok berdosa besar. Ya, orang yang meninggalkan ngaji ilmu agama yang pokok, maka dia berdosa besar. Belum bisa berwudu, orang gelem ngaji babu dosa gede. Belum bisa sholat, terus kemudian sholat, padahal ada kesempatan waktu untuk berdosa. Berdosanya karena apa? Meninggalkan ngaji. Ya. Nah, ini adalah amal ketaatan di dunia, menjadi bekal kita di akhirat. Yang sunnah banyak sekali. Ya, seperti misalnya ada batu besar di tengah jalan. Panjenengan pas lewat melihat ada batu besar di tengah jalan, kalau tidak disingkirkan nanti misalnya anak bocah Melayu malah tiba kepaduk. Jenengan singkirkan oleh pahala ini sunnah amal kebaikan. Terus kemudian tahammalul adza 'anil ghairi, menahan rasa sakit dari orang lain. Ini juga kebaikan bekal kita di akhirat. Kita dijahati, kita dipukuli, ya, kita diremes-remes misalnya, tapi bisa menahan rasa sakit itu. Ini juga kebaikan bekal kita nanti kelak di akhirat. Bekalnya ngoten niku, Bu. Jadi bukan bekalnya uang 1 M. Dengan sebelum meninggal wasiat sama anaknya, nanti nak, kalau saya meninggal dunia uangnya dikubur sama saya, nggih. Ya kiai ini muring-muring, oh haram, nggak boleh. Perkara dunia dibawa, nggih. Iya kan? Malah justru kiainya ngomong jawabannya apa?
Haram. Oh tadi udah dimasukin Pak Ustadz, keduk. Wajib dikeduk. Mending untuk Selama belum membusuk, wajib dikeduk. Ya nggak boleh. Waduh, kaos kaki mau kedinginan nggak boleh. selimut, Selimut, jangan sudah. kain kafan. Oh ternyata ya, uang 1 miliar saja tidak bisa menemani. Kaos kaki saja tidak bisa menemani. Gitu Mbak. Coba bayangkan, terus yang akan menemani panjenengan siapa kalau sudah meninggal dunia? Anak? Ya, Kalau anak ya misalnya 1 minggu sampai 1 tahun masih ingat, ada 7 hari, ada 40, ada haul ya kan masih Lah kalau sudah 10 tahun eling, buru-buru sibuk, gitu Pak. Sudah tidak bisa kan jenengan ngarepaken anak, kecuali anaknya soleh. oh ini beda. Itu pun ada batasnya selama masih Lah kalau sudah meninggal anaknya, jenengan ngarep-ngarep sinten? Nggih? Nah iya. Jadi bukan dunia. Ya, yang akan menemani kita adalah amal baik. Tapi kan amal itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala, syaratnya dilakukan oleh orang yang beriman, yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu syarat pokok. Yang kedua harus didasari dengan ilmu. Amal niku didasari dengan ilmu. Yang ketiga syaratnya harus ikhlas. Ini yang harus panjenengan ketahui. Jadi eling, niki pepeling bareng-bareng eling akan. Jadi niki bukan nasihat kangge panjenengan mawon. Ini juga nasihat kangge kula lan keluarga. Ya. Jadi yang namanya uang tidak akan menemani kita kelak di akhirat. Yang akan menemani kita adalah amal baik. Perkara wajib jangan sampai ditinggalkan. Kalau sunnah panjenengan boten ngamalaken nggih boten napa-napa. Ya, namanya sunnah. Tapi kalau wajib ditinggalkan dosa. Ya. Jadi yang akan menemani kita di alam kubur adalah amal baik. Seorang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur tidak akan mendapatkan siksaan dari Allah. Maka apa? La khaufun 'alaihim. Mereka tidak ada rasa takut. Wala fil akhirah. Dan juga di akhirat para wali Allah tidak akan mendapatkan siksaan. Wala yahzanuna 'ala ma madha ba'da mufaraqatihim lid-dunya. Dan para kekasih-kekasihnya Allah, mereka tidak akan merasa susah. Apa maknanya? Kalau sudah meninggal dunia berarti berpisah dengan uang, ya? Orang kalau sudah meninggal dunia meninggalkan keluarga, ya? Meninggalkan anak, meninggalkan dunia. Ya. Biasanya kalau orang yang mukmin yang biasa nggak sampai derajat wali, ya rasanya sedih. Hah? Baru oleh duit 1 miliar mati. Sedih. Waduh, belum jalan-jalan nih. Aduh, belum beli mobil nih. Belum beli apartemen. Belum beli macam-macam yang menyenangkan keinginan udah
rasanya kan sedih. Nah, kalau wali Allah tidak merasa sedih, tidak merasa susah setelah berpisah dari dunia yang fana ini. Fahum aminuna, para wali-wali Allah Ta'ala itu merasa sentosa dan aman. Lahumul busra fid dunya wal akhirah. Para wali-wali Allah mendapatkan kabar yang menggembirakan saat di dunia maupun di akhirat. Maka tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa susah. Ini wali Allah. Kita kan nggak tahu ya, apakah kita nanti akan sampai derajat wali Allah atau hanya menjadi orang mukmin yang biasa-biasa saja. Nah, jadi harus dipersiapkan. Fassara ulama busrahum fil hayatid dunya bi annahu yanzilu alaihim malaikah qabla mautihim yubashshirunahum bi rahmatillah wa ridwanihi fayastabshiruna bi fadlillah. Tadi kan disebutkan para wali-wali Allah memperoleh kabar gembira di dunia. Apa kabar gembira di dunia yang diberikan kepada wali Allah? Para ulama menjelaskan kabar gembira bagi para wali-wali Allah saat di dunia adalah didatangi malaikat sebelum meninggal. Ciri-ciri wali Gusti Allah ya. Sebelum meninggal dunia ada malaikat rahmat mendatangi si wali. Ya, malaikat rahmat itu yang membawa rahmatnya Gusti Allah, membawa keridhaan Gusti Allah, sehingga sang wali itu merasa senang dan bahagia atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Nah, malaikatur rahmah, para malaikat-malaikatur rahmah, malaikat-malaikat yang membawa rahmat Allah, itu akan mendatangi para wali-wali Allah ketika hendak mau meninggal dunia. Jadi sebelum sang wali itu meninggal dunia didatangi oleh para malaikat. Pada dasarnya yang namanya manusia niku ya wedi kalian nopo kematian. Pada dasarnya tabiat manusia ya takut dengan kematian. Tapi karena didatangi oleh malaikat yang membawa rahmat, sehingga rasa takut itu hilang. Karena sang malaikat itu membawa kabar gembira yang diberikan kepada sang wali itu, rasa takutnya hilang, dan yang ada adalah rasa bahagia dan senang. Ada juga wali Allah Ta'ala sebelum meninggal dunia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Rasulullah bersenyum kepada sang wali itu dan memberikan kabar gembira, kamu kelak nanti masuk surga. Senang nopo mboten? Wah, luar biasa ya Allah. Jadi ada seorang wali yang sebelum meninggal dunia didatangi oleh Kanjeng Nabi, senyum, senyum dan membawa kabar gembira, kamu masuk surga ya Allah. Kan ya apa sih jenengan sing diharapkan di dunia niki? Kan di akhir hayatnya membawa iman yang sempurna sehingga masuk surga. Itu yang diharapkan. Ya. Lah niki luar biasa. Nah, makna daripada seorang wali Allah didatangi oleh Rasulullah, apakah maknanya Rasulullah datang dari kuburan, datang ke Maos misalnya, ya, kentayangan ngomonina.
Masa Kanjeng Nabi kentayang. Saru wae gua. Ya kan? Lah maknanya sang wali itu diperlihatkan. Ya, sang wali itu diperlihatkan. Ya, jadi Allah kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah masih di tempat makamnya, terus kemudian sang wali itu bisa melihatnya seakan-akan ada di hadapannya karena apa? Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Seperti halnya gambarannya, bulan sekarang ada di mana, Bu? Bulan posisinya ada di Jakarta. Apa posisinya? Jenengan kalau di Cilacap lihat bulan ya kelihatannya ada di Sineng Jakarta. Wulan ya kayak bulan nang. Tapi apakah benar-benar bulan itu ada di Jakarta? Ya tidak. Yang berubah-ubah kita gitu betul. Tapi posisi bulan masih di tempat edarannya. Maksudnya orang yang bertemu dengan Rasulullah lewat mimpi ataupun dalam keadaan sadar, orang itu masih di tempat. Tetapi Kanjeng Nabi masih di Madinah, di makamnya. Dan sang wali itu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Kanjeng Nabi gentayangan. Ya, apa maning anak wong sing sampai meyakini agar mahalul qiyam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika arongadeg terus kemudian boyong Kanjeng Nabi teko Kanjeng Nabi teko kuning mambune wangi nemen ya bener musola Baitul Muslimin ngiringane bunga-bunga kayak kuwe ya mambune wae. Bayangannya Kanjeng Nabi hadir pas mahalul qiyam itu tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, kan ada kan? Apalagi ada yang pura-pura saat mahalul qiyam. Ya, qala'an badru alaina, pura-pura kayak melihat Kanjeng Nabi datang. Mulia siapa sih? Ente orang Kanjeng Nabi. Ente kudu sing sowan marang Kanjeng Nabi, kok Kanjeng Nabi sowan marang ente. Ini apa betul? Lah, maka di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dalil yang menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi masih di tempatnya dan orang-orang para wali Allah Ta'ala yang melihat Rasulullah ya masih berada di tempat masing-masing tanpa Rasulullah bergentayangan berpindah kemana-mana. Misalnya satu hari ada 10 orang bermimpi Kanjeng Nabi. Maknanya apa? Bukan Kanjeng Nabi pindah, tapi orang yang melihat itu diperlihatkan oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya 'inda qabri sami'tuhu." Orang yang membaca sholawat untukku kepada Rasulullah, ya, di samping makbarah, di samping makamku, maka aku mendengar. Panjenengan kalau diberi rezeki oleh Allah Ta'ala bisa umrah maupun bisa haji, jangan lupa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan panjenengan membaca sholawat. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Daqat
حيلتنا وأنت وسيلتنا ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا يا سيدي يا رسول الله أدركنا يا سيدي يا حبيب Allah. Nah, ketika panjenengan ziarah ke makam Rasulullah, membaca salawat kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi nirang, Kanjeng Nabi dengar salawate panjenengan boten usawat ya mendengar. Sebab al-anbiya wa ahya'un fi quburihim yusallun. Kanjeng Nabi nate dawuh bahwa para nabi di alam kubur mereka hidup, Bu. Mereka juga melaksanakan sholat seperti kita. Ya, jadi di alam kubur mereka hidup. Jadi kalau kita membaca sholawat di sisi makamnya, Rasulullah mendengar. Wa man shalla alayya na'iyan ay ba'idan bulightuhu. Barang siapa yang membaca sholawat di tempat yang jauh seperti di Cilacap, aduh nih, membaca sholat bulightuhu, akan disampaikan sholawat panjenengan kepada Kanjeng Nabi walaupun dari jarak jauh. Riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'ala Nabi Syafi'. Beliau Al-Imam As-Sakhawi menjelaskan dari dasar hadis ini bahwasannya Nabi tidak keluar dari kuburannya. Ya, jadi kalau kita membaca sholawat dari jarak jauh niki tetap tersampaikan kepada Kanjeng Nabi tanpa Kanjeng Nabi kemudian mendatangi kita. Ini bukti bahwasannya Nabi itu tidak keluar dari kuburan, bertayangan. Ya, kayak pocong. Jenengan pernah ngurus pocong? Dereng? Nyuta ngerana wong ninggal ta weruh dipocong. Pocong gue jin, Bu. Mana Ustaz? Aja percaya ya. Jin korin, namanya jin korin. Setiap manusia anak Adam kalau baru lahir langsung ada jin korin yang menemani, jinnya kafir tadi. Nah, kalau panjenengan meninggal dunia, jin korin ini akan menyerupai wataknya panjenengan. Ya, seperti itu, membuat fitnah-fitnah. Nah, nanti kalau lagi dapat nikmat kubur, lunga-lunga ada kebenaran. Iya kan? Kalau dikatakan bahwasannya apa? Entayangan pergi kemana-mana lah. Kalau di alam kubur lagi disiksa enak banget. Anak apa arane izin disit malaikat nyompan dolen disit toh. Nyong wis kangen karo sedulure nyong. Lagi disiksa. Sempet-sempet yo. Sempet-sempetnya ente lagi disiksa. Gitu apa? Ya. Apalagi ada orang yang mengatakan ini apa namanya, orang itu katanya apa, bisa mindah ruhe wong. Aduh, ada Bu, ngaku-ngakunya bisa mindah ruhnya orang. Nah kalau lagi disiksa dipindah ke pripun? Itu rasanya aneh ya. Yang dipikirkan adalah persiapan kita nanti kalau sudah meninggal dunia. Nikmat sehat panjenengan jangan sia-siakan untuk bermaksiat. Ya,
Nikmat sehat jangan disia-siakan untuk Siap. saya jujur aja niki kalau sholat ya, kalau sholat itu belum bisa apa? Belum bisa sujud. Duduk aja sakitnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Yang bisa merasakan mengkulodok. Berdiri aja enggak karuan, masya Allah. Niki nikmat apa niki? Musibah tapi tak rasanya nikmat luar biasa nih. Musibah untuk orang mukmin itu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Sebab dosa-dosanya kulo Diampun. dilebur bu niki. Ya dosa-dosanya kulo lagi dilebur, dosa sing akeh sabrak sak gunung niki lagi dilebur. Ya nikmat apa mboten niki berarti. Ya nih. Tapi kulo yang sujud, waduh yang ora langsung tempel karo tanah rasanya beda. Walaupun hukumnya oleh. Iya. Rasanya ben usajen banget. Waduh. Sujud itu paling keadaan Iya. menunjukkan kehambaane kula marang Gusti Allah kok malah ora bisa sujud sempurna. Rasanya benten. Makanya kula walaupun sakit tadi saya sholat berusaha bisa sujud bisa. Tapi mantun niku ora karuan. Wah, ya ora bisa nih. Paksa. Benar-benar masak pola tahtamilul ada sarana kita fikih. Nikilah sing dimaksud masakko kesulitan yang tidak menjadi adat atau kebiasaan. Benar-benar sing oleh sholatnya karo lungguh. Sekalian praktek kita fikih. Akhirnya saya tafakur. Mikir, ya Allah, hikmahnya saya jadi ingat kalau sehat ibadahnya kok kurang ya. Dibaringnya sakit baru ngeten iki ya sudah tidak bisa sujud rasanya kok pripun ngelangsak lan sedih. Benar saya setuju. Artinya apa yang saya alami niki saya sampaikan kepada panjenengan yang masih diberi kesehatan. Jangan disia-siakan ya. Ibadah sing rajin. Ngajinya sing rajin. Sebab ibadah amalia bisa bagus, bisa baik kalau didasari dengan ilmu. Nah, ngoten niku yang Ibu. Jam pinten Bu? Kurang 10. Kurang 10 menit napa? Iya, kula ket mau nahan Ibu. Iya, kalau kula nahan. Ini kalau ngaji saya kuat duduk Bu. Saya tanya istri kat mau kula mboten saged lengan. Kalau ngaji kuat duduk. Ini habis ngaji kumat lagi anu sakitnya. Enggak tahu. Mudah nanti terus. Energi positifnya ngaji kan jadi anu apa namanya? Tumbuh gitu loh Bu. Iya. Jadinya kuat. Ada pertanyaan Bu? Kalau saya mau tanya, Monggo matur masih 10 menit. Apa? Ada pertanyaan Bu? paham, Paham ya? paham, insya Allah. Pokoknya sarang-sarang nasihati ya. Barang-barang nasihati saling guyub rukun sing seduluran sing anteng sing tentrem nggih. Matur rusak rusuk seduluran saling membantu Rukun. ya.
saling menasehati, jangan saling musuh-musuhan ya. Nggih. Saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah. Ya. Ibu-ibu pun ngaji ya bareng-bareng geruduk rame dadine ora kiamat-kiamat to Bu. Angger ana wong sing ngaji sing kiamat cepet to. Ya, makanya ngaji terus, emen aja kiamat, emen kiamatnya sesuai ya. Iku ngaji. Dikira kiamat tergantung dia apa. Ya, di kemauan kita tutup dengan bacaan tahlil sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نسأل الله السلامة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.